Suatu pagi di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kahuripan, seorang putra mahkota yang tampan dan bijaksana datang menemui ayahnya, Prabu Danajaya, untuk meminta restu agar diizinkan untuk pergi ke Kerajaan Daha untuk menemui kekasihnya, Dewi Galuh Candakirana. Pagi Ayahanda. Selamat pagi anakku. Bolehkah aku pergi ke Kerajaan Daha untuk menemui Candakirana? Tentu saja boleh anakku, tetapi jangan lupa membawa pengawal secukupnya, karena di luar sana sering terjadi perampokan oleh segerombolan orang. Baiklah Ayahanda. Hati-hati anakku. Pagi itu, Panji Nukertaparti bersama pengawalnya berangkat ke Kerajaan Daha. Namun, ketika ia melewati perbatasan Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Daha, ia berhenti karena ada seorang laki berpakaian serba hitam menghadang mereka. Panji ini memperhatikan orang yang menghadangnya, kemudian memberinya penghormatan. Terima kasih telah datang ke istana kami dan menyempatkan diri untuk berhenti. Mari kita menjalani persahabatan ini dengan penuh kehormatan. Siapa kalian? Ada apa maksud kalian menghalangi jalan kami? Kenalkan, aku Panji Semirang yang mengawasi wilayah asrama Dahana ini. Raden Panjeno mengangkat tangannya yang berarti pengawal harus waspada dan Tunggu dulu. siap. Kami ingin menyambut istana dan yang lainnya sebagai tamu kehormatan. Itu pun jika kalian tidak keberatan. Bagaimana menurutmu? Terima atau tidak penawaran Panji Semirang? Menurut hamba, Raden terima saja penawarnya, tetapi kita harus tetap waspada. Sebelumnya maaf Raden, apakah ia mempunyai kerajaan? Ya, sepertinya begitu. Tapi saya tidak tahu kebenarannya. Begini, aku ingin membuktikan bahwa aku bukanlah perampok. Baik, kami percaya. Apa sebenarnya nama kerajaan ini? Nama kerajaan ini adalah Asmara Dahana. Apa filosofinya? Artinya adalah asmara yang berapi-api. Panjeno melanjutkan perjalanannya bersama pengawalnya. Menjelang malam setelah sampai di Kerajaan Daha, ia terkejut karena penyambutannya yang meriah. Ada apa ini? Hamba juga bingung, ini keberuntungan atau kesialan? Semoga tidak kesialan, tapi firasatku mengatakan akan ada hal buruk yang terjadi. Anggota dari Kerajaan Daha memasuki tempat penyambutan, tetapi Dewi Candakirana tidak terlihat. Pengawal, di mana Candakirana? Saya juga tidak tahu, Raden. Lebih baik kita makan terlebih dahulu ya. Mereka pun menyantap makanan yang telah disediakan. Maaf, Dewi Candakirana tidak terlihat sejak tadi. Di mana dia sekarang? Candakirana belum bisa menemui kamu sekarang. Sebaiknya Paduka Permata bertemu sejujurnya tentang Candakirana. Aku yang akan menceritakannya. Sejak beberapa bulan lalu, Candakirana meninggalkan kerajaan Daha tanpa pamit. Kenapa ia pergi tanpa pamit? Mungkin dia bukan istri yang baik. Jangan berkata seperti itu, Asih. Lalu bagaimana dengan pernikahan Paduka besok? Iya, saya juga memikirkan itu. Kabar pernikahan kalian telah menyebar kemana-mana. Kita tentu akan merasa malu jika pernikahan ini gagal. Lalu, apakah Paduka punya jalan lain? Aku punya usul, tapi sungguh usulan ini demi kebaikan kita semua. Apa Dewi? Katakanlah. Bagaimana Raden Panji Inu menikah dengan Ajeng Asih untuk menutupi rasa malu? Iya Raden, ini adalah satu-satunya jalan untuk kita semua. Baiklah, kalau itu memang jalan keluarnya. Hari berikutnya, Panjinu dan pengawalnya pergi ke pasar Kola. Terlihat sedang ada seseorang yang membawakan sebuah syair yang bernama Panji Asmaratama yang mirip dengan Panji Semirang. Panji Asmaratama menceritakan dua sejoli dari Kahuripan dan Daha yang telah bertunangan, di mana hubungan mereka hancur ketika muncul seseorang yang menebar fitnah, membuat sang gadis dipermalukan dan terpaksa meninggalkan istana. Ia pergi untuk membuktikan kebenaran dan melindungi tunangannya dari tipu muslihat wanita licik yang ingin memisahkan mereka. Nimas Candakirana. Setelah membacakan itu, Panji Asmaratama terlihat grogi dan tidak percaya diri. Tiba-tiba Panji Inu menghampirinya dan pura-pura tersandung. Kedua tangannya menggapai ke depan lalu membuka tutup kepala Panji Asmaratama. Ketika terbukalah dan terurai rambut nan indah. Maafkan Dinda yang selalu membuat Kakang Mas resah. Tidak apa-apa nih Mas, ayo kita kembali ke kerajaan.
Aku siap kembali ke kerajaan Daha, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dewi Likuwati dan Ajeng Asih telah memfitnahku mencuri perhiasan mereka. Hal itu sangat membuat ayahanda marah lalu memotong rambutku hingga sangat pendek. Aku sangat merasa tersakiti waktu itu. Maka aku meninggalkan istana dan menyamar sebagai Panji Semirang. Aku siap kembali, tapi Dewi Likuwati dan Ajeng Asih harus dihukum berat. Jangan khawatir, aku akan membongkar kebusukan mereka berdua dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Panji Nukertaparti telah berhasil kembali menemukan tunangannya. Esokan harinya, Panji Nukertapati dan Canda Kirana meninggalkan kerajaan Daha. Pada saat Panji Ino menuju kerajaan Daha, pengawalnya diperintahkan untuk kembali ke kerajaan Kahuripan. Panji Ino berpesan agar memberitahu ayahnya kalau dirinya telah menemukan Candra Kirana. Perjalanan menuju kerajaan Daha berjalan lancar. Mereka pun